bahas nih kini nggih. Ya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu sebenarnya Ning Sheila ini bagaimana dibesarkannya sejak kecil, bagaimana latar belakangnya, ngoten. Mungkin barangkali ada juga yang belum tahu pendidikannya seperti apa, ngoten Ning. Baik. Bisa diceritakan nggak Ning tentang Ning Sheila Hasina itu siapa sih, ngoten? Jadi sebenarnya saya rasa ya kalau kita hidup di lingkungan pesantren Mbak Mela, kita tuh kayaknya dari pendidikan sejak kecil saya tidak ada yang istimewa begitu, kayak selalu ditekan untuk belajar, tidak. Saya dari kecil kebetulan saya memang hidup di lingkungan pesantren, sehingga Umi dan Abah itu dari kecil sudah memberikan sounding dari kecil itu. Nanti kamu kalau habis SD mondok ya, gitu. Jadi sudah biasa seperti itu. Kalau habis SD menghafal Al-Quran, kalau habis SD mondok, dan sudah seperti biasa di lingkungan saya ketika SD itu pagi sekolah SD, sore itu kita kan TPQ. Iya, betul, kita TPQ. Kebetulan saya TPQ itu selesai di kelas 3 atau selesai di kelas 2 begitu. Jadi TPQ saya selesai, kemudian saya nggak boleh bolos kan, tetap harus ngaji terus. Akhirnya walaupun masih SD, saya itu lanjut ke jenjang seperti mengaji kitab kuning yang langsung masuk sekolah. Jadi kayak menghafal nadhom, tasrif, belajar nahwu, belajar fikih dari mulai SD. Tapi juga tidak mengurangi waktu bermain saya. Yang saya ingat sampai dari didikan Umi, saya juga masih sangat puas waktu merasa sudah sangat puas bermain gitu di waktu kecil. Berarti masa kecilnya bahagia. Iya, alhamdulillah begitu bahagia. Cuma memang Umi itu mendisiplinkan anak-anaknya, kalau waktunya belajar ya belajar, kalau waktunya main monggo. Tapi kalau waktunya sekolah ya sekolah. Waktunya sekolah diniyah ya sekolah diniyah, ndak boleh sekolah diniyah kemudian bolos begitu. Termasuk Umi adalah orang yang sangat disiplin ke anak-anaknya. Dan kalau waktu kecil, jujur kaula ini bukan yang kemudian menghafal Al-Quran dari umur TK, bukan. Umi itu didikannya semua menghafal Al-Qurannya setelah lulus SD. Iya. Jadi SD itu kita cuma belajar untuk tahsin, untuk bagaimana memperbaiki makharijul huruf begitu. Lalu setelah lulus SD, barulah saya ditaruh di pesantren yang untuk menghafal Al-Quran begitu. Di Jepara di Al-Isram. Kebetulan Umi saya dulu juga alumni pesantren itu. Jadi di pondoknya Umi yang dulu. Setelah menghafal, setelah menghafal, karena saya menghafal itu selesai di sekitar umur 13 tahun menuju 14 tahun, kan nggak mungkin di rumah Mbak Mela ya. Jadinya saya harus melanjutkan lagi mondok. Saya mau diberikan pilihan mau kemana. Oh, saya mau ngambil kitab saya mau ngambil kitab. Boleh, silakan ambil kitab, yang penting di Lirboyo. Yang penting di Lirboyo. Saya disuruh milih, saya milih di Pondok Pesantren Mubtadi'at asuhan dari Mbak Yai Anwar, Mbak Anwar Mansur. Saya milih di sana. Dan sebenarnya pendidikan yang diberikan Umi kepada saya dan Mbak saya itu sama Mbak Mela, tidak ada bedanya. Sama-sama setelah jenjang menghafal pasti kitab. Dan adik-adik saya pun juga sama. Quran dulu baru kemudian kitabnya. Iya. Jadi saya mengaji kitabnya itu ke Mubtadi'at setelah menghafal Al-Quran selesai. Dan di Mubtadi'at ini mungkin ya yang saya rasa paling banyak saya belajar tentang kitab ya di sini. Karena saya kalau dulu dipikir-pikir ketika masih SD ngaji kitab itu kan kayak nggak serius gitu ya. Kayak nggak serius. Yang dipikir tetap bermain gitu. Walaupun toh ngaji nggak bermain pikirannya. Tapi ketika sudah di Mubtadi'at saya sudah mulai agak besar kan. Jadi saya mulai fokus pikirannya untuk belajar. Nah di situ belajar organisasi, saya belajar semuanya di Mubtadi'at. Dan karena mungkin orangnya cerewet ya Mbak Mela ya, jadinya akhirnya karena terlihat cerewet, oh ini
bisa masuk ke berbagai organisasi di Muhtadiat, kayak juga masuk ke forum-forum seperti Bahthul Masail, Musyawarah seperti itu. Itu karena mungkin kelihatannya memang sih orangnya cerewet begitu. Itu kan cerewetnya bermanfaat nih. Cerewetnya baik. Tapi juga sebenarnya saya itu termasuk yang tertinggal, Mbak Mela, dari teman-teman saya. Saya itu kan dibilang kalau teman-teman saya semuanya mengajinya itu dari dasar ya. Jadi saat kelas 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Saya itu kebetulan masuk Muhtadiat langsung ambil kelas 3 Tsanawi. Jadi loncat langsung ke atas. Kebetulan pelajaran-pelajaran yang dulu yang saya dapatkan kan pas SD aja. Jadi saya merasa sangat tertinggal sekali. Banyak teman-teman saya yang sudah bisa membaca kitab. Saya belum bisa. Tapi dari situ akhirnya saya semakin terpacu. Yang saya ingat betul ketika saya ikut forum Bahthul Masail itu, teman-teman saya sudah pada bisa baca kitab semua, saya belum bisa. Jadi kalau pas lagi cari ibarat begitu, saya cuma ikut nimbrung aja, tapi saya tidak pernah absen. Saya tidak pernah absen. Kuncinya di situ nih, Neng. Saya tidak pernah absen. Dan saya itu orangnya kalau saya nggak bisa, ya yang penting saya nggak ngeribui lah. Apa yang saya bisa berikan, saya bisa berikan. Jadi semisal teman-teman saya itu butuh bantuan orang yang ngomong, saya bisa maju begitu. Tapi saya benar-benar menyadari bahwa kelas 1 aliyah saya belum bisa baca kitab sama sekali. Teman-teman saya sudah bisa semua, saya belum bisa. Tapi saya nggak pernah absen, nyari ibarat di kitab, saya tetap setiap malam ikut begitu. Dan mungkin berkah dari situnya, karena nggak pernah absennya itu, akhirnya tiba-tiba ketemulah di situ. Saya nggak tahu, moro-moro bisa sedikit memahami apa yang saya baca dari kitab yang tidak ada makna, tidak ada tidak ada maknanya. Begitu. Gundulan gitu. Iya, gundulan. Ini juga mungkin yang kalau katanya guru-guru kita dulu itu nggak apa-apa Mas yo, nggak iso iku ojo tambah kabur. Iya betul, itu betul. Jangan ojo tambah kabur, karena dengan kita mendengarkan, siapa tahu ada yang masuk gitu. Iya betul. Iya betul. Saya merasakan itu sangat, yang paling berdampak dalam proses belajar saya ya itu sepertinya. Tidak pernah absen dalam waktu belajar, ternyata itu berdampak positif dalam hidup saya. Dan kalau dilihat ini kan Ning Shaila ini juga public speakingnya bagus sekali loh, Ning. Itu dilatihnya itu apakah sejak kecil ataukah itu otodidak tiba-tiba ya karena senang ngomong aja gitu, atau bagaimana? Jadi tadi itu kan saya cerewet orangnya. Sebenarnya saya dari kecil nggak pernah disuruh ngapa-ngapain apa gitu ya. Cuma mungkin ikut lomba pidato waktu kecil, tapi juga nggak kemudian dilatih, nggak. Karena biasanya ada kursus ya Mbak Mela ya. Kayak ada itu. Kursus untuk public speaking. Ya kebetulan tidak ada. Mungkin terlatihnya karena setelah dari pesantren, saya di rumah itu sering bikin konten video sendiri. Nah, mungkin Mbak Mela sudah tahu bagaimana susahnya bikin video sendiri kalau kita lagi bikin materi kemudian tag berulang-ulang gitu. Nah, mungkin karena terbiasa bikin video sendiri di situ, akhirnya saya terbiasa menghadapi ngomong di depan kamera begitu. Jadi kalau kita lihat Instagramnya jenengan itu full sama edukasi sebenarnya, ya kan nih? Kalau saya maksudnya itu walaupun foto itu nggak pernah gagal dari segi fotonya maupun captionnya juga. Itu selalu ada yang bisa kita ambil, selalu ada pelajarannya di setiap postingannya jenengan itu. Apalagi story-storynya jenengan itu kan banyak. Saya tuh suka kalau saya butuh apa gitu, saya buka highlightnya. Alhamdulillah. Ini pemicu buat saya supaya lebih semangat lagi. Harus nih. Kadang gimana Mbak Mela ya, kalau saya rasakan, kita kalau di kehidupan pesantren dengan kesibukan pesantren, kita harus betul-betul bisa dapat masukan positif dari orang luar. Itu kadang-kadang buat kita lebih semangat lagi untuk bikin konten. Karena kan kalau kita udah sibuk di dalam begitu ya, seringnya kita lupa loh bikin konten lagi begitu. Padahal sebenarnya ini juga diharapkan oleh masyarakat di luar sana begitu ya.
Dan jenengan ini kan termasuk salah satu orang yang awal-awal keluarga pesantren yang muncul di sosial media, ngoten kan nggih. Sedangkan budaya pesantren kita dahulu itu sangat susah untuk menerima hal seperti itu. Betul. Kalau di jenengan terjadi mboten ning gap yang seperti itu ning? Sebenarnya dari sininya ya saya merasakan itu banyak bunyai itu yang di rumah saja, banyak bunyai yang di rumah saja, di sekitar saya juga sangat banyak sekali karena suami-suami yang mungkin dengan niat ingin menjaga dengan niat ingin menjaga begitu, sehingga tidak memperkenankan bunyai-bunyai ini untuk berkiprah di luar sana. Juga bukan berarti kemudian yang berkiprah tidak dijaga begitu, bukan. Cuma suaminya lebih tahu lah bagaimana istrinya, akhirnya tidak memperbolehkan istrinya untuk berkiprah di luar sana. Dan di sekitar saya banyak loh Mbak Mela yang masih seperti itu. Jadi dibatasi dalam pergerakannya. Dan waktu jenengan pertama kali bikin konten nih kuning, ada tanggapan apa dari mas? Apakah semuanya mendukung nopo? Ada yang ngapain sih kasus ngoten? Alhamdulillah nggak ada sih yang ngapain sih, nggak ada. Yang sedih saya tuh dapat koreksi Mbak Mela. Karena saya kan kita kalau baru bikin konten, pertama kali bikin video itu kan tidak sama dengan menjelaskan kepada santri secara langsung ya. Kalau secara langsung kan kita kadang-kadang nggak kena grogi atau nggak kena kamera, itu kan ngomong enak-enak aja begitu. Kalau udah kena kamera belibet satu namanya apa? Sabukul kalam, apa namanya? Keceplosan ngomong, salah ngomongnya atau salah penempatan bahasa, kepleset bahasanya itu banyak dari sekitar saya justru malah mengoreksi. Ini kok begini bahasanya. Alhamdulillah saya sangat-sangat senang banget kalau ada yang ikut ngoreksi gitu loh. Termasuk guru-guru saya juga beberapa ada yang ngirim konten, misal saya bikin kontennya di IG. Saya tuh sebenarnya kan bikin kontennya di IG. Tapi teman-teman dari follower saya itu alhamdulillahnya banyak yang ikut nyebarin di sosial media yang lain di FB. Saya nggak punya FB padahal kan, jadinya nggak ngerti. Di FB, kemudian ada yang di TikTok. Yang di TikTok begitu. Nah, kebetulan guru saya dapat video saya entah dari mana. Lalu beliau ikut mengkoreksi. Seharusnya ada yang kurang ini nih. Wah, nggih. Alhamdulillah, terima kasih matur suwun koreksinya begitu. Jadi berarti alhamdulillah semuanya mendukung ya nih. Alhamdulillah. Karena saya punya kenalan itu yang sebenarnya dia semangat sekali untuk bikin konten seperti itu, tapi ternyata tidak didukung oleh lingkungannya. Ngapain sih kamu itu lebih baiknya adalah di dalam. Kamu itu ada santri yang secara langsung yang kamu bertanggung jawab di situ. Kamu tidak bertanggung jawab untuk yang banyak yang lain. Yang utama kamu santri ini, kamu santrinya dorong ke open kok gitu. Bener-bener. Jadi kan itu kan akhirnya dia jadi down. Akhirnya sekarang dia nggak pernah sama sekali bikin konten-konten lagi. Bahkan akun sosial medianya sudah tidak aktif lagi kontennya. Itu kan alhamdulillah berarti kalau maksudnya ada selalu dukungan kan, dukungan keluarga itu terutama yang penting banget sekali. Jadi mungkin kuncinya di pembagian waktunya Mbak Mela ya. Untuk bagaimana kita memposisikan konten untuk media sosial ini tidak sampai merusak jadwal kita yang ada di pondok. Kulo kalau menerima, kulo misal ada tawaran untuk diminta untuk ngisi Zoom. Biasanya kan kebanyakan jadwal orang longgar itu kan malam. Saya itu pasti akan menolak malam. Saya nggak bisa kalau malam. Saya pasti nanti dimarahin Umi. Saya itu kalau badal maghrib waktunya ngaji sama Umi, sama mbak-mbak. Jadi saya tuh nggak bisa absen. Kalau lagi di rumah nggak bisa absen. Dan kalau saya absen karena mengisi konten nanti pasti akan dimarahin. Ya begitu. Karena tanggung jawab utamanya adalah santri. Iya betul.